Pernah kebayang nggak sih gimana berita-berita ekonomi makro yang sering seliweran itu sebenarnya ngaruh langsung ke isi dompet kita sehari-hari? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas rentetan kebijakan nasional dan fluktuasi mata uang akhir-akhir ini. Kita bakal bongkar data dan faktanya supaya kita ngerti persis apa yang lagi terjadi di balik layar perekonomian kita. Kita mulai dari sebuah peringatan keras dari Kementerian Keuangan. Dinyatakan dengan sangat jelas kalau anggaran negara tahun 2026 kita ini lagi masuk ke fase survival mode atau mode bertahan hidup. Artinya apa? Secara harfiah, negara ngerasa udah nggak ada lagi ruang buat ngelakuin kesalahan konyol sekecil apapun. Ini bukan sekedar obrolan resesi biasa loh, tapi pernyataan resmi kalau negara harus ekstra hati-hati nentuin langkah finansial ke depannya. Tapi, ada satu paradoks yang menarik banget di sini. Di satu sisi, ada optimisme tinggi, proyeksi resmi yang pengen indeks harga saham gabungan kita terbang nembus angka 28.000 di tahun 2030. Tapi, coba deh kita cek realita pahitnya. Di waktu yang hampir bersamaan, investor asing malah narik uang mereka. Tercatat ada aksi jual bersih sampai 55 juta dolar. Belum lagi rupiah kita yang sempat kegencet parah sampai angka 17.200 per dolar AS. Bikin rupiah jadi salah satu mata uang dengan performa paling tertekan di Asia, gara-gara depresiasi tajam sampai 11%. Jual mimpi manis di tengah realita yang sekeras ini, pastinya ngirim sinyal yang sangat kontradiktif ke pasar. Oke, masuk ke bagian pertama. Membedah utang nasional. Triliunan rupiah di balik peringatan. Supaya paham kenapa kita harus masuk ke survival mode, kita wajib ngupas lapisan-lapisan utang negara yang ngebunyiin alarm bahaya ini. Coba perhatikan angka fantastis ini. 9.637 triliun rupiah. Ya, hampir 10.000 triliun. Ini adalah total utang negara kita sekarang. Angka segede ini otomatis maksa negara buat nerapin disiplin finansial tingkat tinggi. Tumpukan utang ini emang sebagian besar sisaan dari masa-masa darurat kemarin. Kayak waktu kita harus nyelamatin ekonomi pas pandemi. Masalahnya, sekarang tagihannya udah mulai berdatangan. Nah, seberat apa sih beban itu? Lewat debt service ratio, kelihatan jelas kalau hampir 50% pendapatan negara kita itu pada dasarnya cuma numpang lewat buat ngurusin kewajiban utang. Dan yang paling bikin deg-degan, hampir 20% dari pendapatan itu yang nilainya sekitar 599 triliun rupiah per tahun, secara harfiah hangus cuma buat bayar bunganya doang. Bukan bayar pokok utangnya loh, cuma bunganya. Bayangin, uang pajak triliunan yang harusnya bisa buat pembangunan, sekarang kesedot buat nutup bunga utang. Metrik jujur inilah yang ngejelasin kenapa kita harus banget berhemat. Lanjut ke bagian 2, defisit dan pelarian modal asing, pilihan internal dan tekanan eksternal. Kita bakal lihat gimana badai ini terbentuk pas pilihan-pilihan internal di dalam negeri bertabrakan langsung sama tekanan ekonomi dari luar. Singkatnya, kita lagi ngadepin 3 ancaman besar yang numpuk. Ibarat udah jatuh tertimpa tangga pula. Pertama, The Fed di Amerika masih nahan suku bunga di level tinggi yang otomatis bikin modal asing kabur dari pasar negara berkembang kayak Indonesia. Kedua, ekonomi Cina yang lagi lesu juga ngasih pukulan telak, mengingat mereka itu mitra dagang terbesar kita. Terus yang ketiga, dari dalam negeri sendiri, ada utang darurat era COVID lewat skema burden sharing Bank Indonesia. Ada sekitar 14 triliun rupiah dari skema ini yang bakal jatuh tempo dan harus dibayar lunas di tahun 2026. Kombinasi ketiganya benar-benar nyiptain tekanan yang luar biasa berat. Kalau mau gampang bayanginnya, analoginya kayak gini. Ada satu keluarga yang kartu kreditnya udah over limit, terus mereka bilang ke seisi rumah, oke, kita harus mulai berhemat dan bertahan hidup. Tapi besoknya, mereka tetap maksa langganan catering harian yang super mahal. Nah, di mata investor asing, pemerintah kita lagi ngirim sinyal campur aduk yang mirip banget sama keluarga tadi. Di satu sisi core survival mode, di sisi lain tetap jalanin rencana program raksasa. Contohnya inisiatif makan gratis yang anggarannya tembus 335 triliun rupiah. Narasi yang nggak sinkron ini bikin investor mikir, ini beneran niat ngerem pengeluaran atau malah mau ngutang lebih banyak lagi buat program baru? Jelas aja pengeluaran masif kayak gitu bawa resiko gede. Ada kemungkinan nyata kita bakal nabrak batas legal defisit anggaran yang dipatok maksimal di 3%. Aturan ini nggak dibikin sembarangan ya, ini tuh kunci pengaman pasca krisis finansial 1998 biar kita nggak keprosok ke lubang yang sama. Kalau sampai batas 3% ini diterobos cuma demi ngebiayain prioritas pengeluaran baru, wah ini bisa ngancurin kepercayaan dunia internasional sama disiplin keuangan kita. Ujung-ujungnya, ini semua soal kepercayaan pasar. Sekarang mulai muncul kekhawatiran dari lembaga asing soal independensi Bank Indonesia, apalagi kalau sampai dipaksa bagi beban buat danain program-program mahal tadi. Ketika investor asing mulai curiga kalau bank sentral cuma dijadiin mesin kasir pemerintah ketimbang ngejaga stabilitas rupiah, mereka pastinya nggak akan tinggal diam. Mereka bakal ambil uangnya dan cabut. Buktinya udah jelas banget, ada aksi jual bersih obligasi asing sebesar 6,4 miliar dolar sejak tahun lalu. Sekarang masuk ke bagian 3. Ancaman inflasi impor. Bagaimana tren makro menyusutkan dompet Anda?
Kita akan tarik angka-angka triliunan tadi ke level mikro dan lihat dampak langsungnya ke daya beli personal Anda. Mekanisme utamanya ini sering disebut sebagai imported inflation atau inflasi impor. Ini tuh ibarat kekuatan tak kasat mata yang terus-terusan bikin biaya hidup naik, biarpun kebijakan di dalam negeri kelihatannya stabil. Simpelnya gini, pas nilai mata uang kita melemah, otomatis semua barang dan bahan baku yang kita beli dari luar negeri harganya jadi jauh lebih mahal. Terus kenapa dampaknya kerasa banget buat Indonesia? Jawabannya ada di angka 74% ini. Kenyataannya, 74% dari total impor kita itu bukan barang jadi yang mewah-mewah, tapi justru bahan baku industri dan barang modal. Jadi saat rupiah anjlok, ongkos produksi pabrik di dalam negeri langsung terbang. Biaya material kemasan, bahan pembuat obat, komponen elektronik, semuanya ikutan naik. Dan udah pasti, beban ekstra ini nggak bakal ditelan sendiri sama pabrik. Ujung-ujungnya bakal dilempar langsung ke harga barang-barang yang biasa Anda beli sehari-hari. Itu sebabnya depresiasi mata uang ini kerjanya udah kayak pajak terselubung. Katakanlah gaji Anda tetap di angka 10 juta rupiah, tapi karena nilai mata uang anjlok 11%, daya beli real Anda sebenarnya udah menguap sekitar 1 juta rupiah. Emang sih, nggak ada potongan baru di slip gaji, tapi lama-lama Anda bakal sadar kalau uang yang sama sekarang dapat barang yang lebih sedikit. Secara diam-diam, rupiah yang melemah ini mengikis kekayaan dan bikin harga-harga kebutuhan melambung. Terakhir, bagian 4. Persiapan masa depan. Waktu kita hampir habis. Ini alasan utama kenapa kita nggak boleh lagi bikin kesalahan finansial. Garis waktu kita nih bener-bener ketat banget loh. Sekarang ini kita benar-benar lagi ada di puncak bonus demografi, sebuah era emas di mana 70% penduduk kita ada di usia produktif. Tapi masalahnya, jendela emas ini sempit banget, cuma nyisa sekitar 5-15 tahun ke depan sebelum akhirnya ketutup rapat. Kalau era ini udah lewat, kita bakal ngadepin penurunan produktivitas permanen gara-gara populasi yang menua. Kalau kita sampai gagal manfaatin momen ini cuma gara-gara kesandung utang dan krisis, ya siap-siap aja kita bakal kehilangan kesempatan berharga buat jadi negara maju. Jadi, kalau pemerintah aja lagi kencengin ikat pinggang ngadepin situasi seberat ini, kita secara personal juga wajib banget buat siap-siap. Ada beberapa langkah pertahanan finansial yang bisa langsung dilakuin. Pertama, akui aja realita ekonomi sekarang, nggak usah panik. Kedua, mulai pelan-pelan pindahin kekayaan Anda ke aset-aset defensif yang nilainya nggak gampang kemakan inflasi. Ketiga, cek lagi asuransi kesehatan Anda, karena di kondisi ekonomi yang sulit, biaya kesehatan darurat itu bisa langsung nyapu bersih tabungan. Dan yang paling penting, buang jauh-jauh mentalitas nabung pasif dan berharap aman, karena inflasi dan nilai mata uang yang turun itu nggak pernah tidur. Ujung-ujungnya mau menerima kalau realitas ekonomi kita lagi penuh turbulensi ini adalah langkah awal yang paling cerdas. Faktanya udah kita bedah semua tadi, mulai dari gunung utang triliunan sampai bayang-bayang inflasi impor yang siap menggerogoti isi dompet Anda. Nah, sekarang pertanyaan krusialnya ada di tangan Anda. Ketika negara secara resmi menyatakan masuk ke survival mode, langkah proaktif apa yang bakal Anda ambil hari ini buat mastiin Anda nggak cuma sekedar bertahan, tapi juga berhasil ngelindungin masa depan finansial Anda di era baru ini? Coba dipikirin baik-baik, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.